Solusi sehat kita bersama. Anak-anak adalah dunia bermain yang penuh keceriaan. Berlarian di halaman, bermain pasir, atau sekedar duduk di tanah, semua terasa menyenangkan. Namun, di balik keceriaan itu, ada hal yang sering tidak disadari. Lingkungan tempat anak-anak bermain bisa menyimpan berbagai kuman dan parasit berbahaya. Salah satunya adalah cacing yang dapat masuk ke tubuh anak melalui tanah, kuku yang kotor, hingga makanan yang tidak higienis. Kebiasaan sederhana seperti tidak mencuci tangan setelah bermain atau sebelum makan bisa menjadi pintu masuk cacing ke dalam tubuh si kecil. Dampaknya, anak bisa mengalami perut kembung, sakit perut, hingga penurunan nafsu makan dan berat badan. Kondisi ini tentu mengganggu tumbuh kembang mereka. Lalu, bagaimana cara mencegah dan mengobati cacingan pada anak? Apakah cukup hanya dengan menjaga kebersihan atau perlu ada langkah medis tertentu? Mari kita simak penjelasan lengkapnya di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaifahalukum pemirsa Asil TV dimanapun berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, kembali bersama Ana Abu Auni dan rekan Ana co-host Abu Syafiq. Ya. Di kesempatan kali ini kembali kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Di hari ini, hari Sabtu siang, kita berada di tanggal 28 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Bertepatan di hari ini, Sabtu, tanggal 20 September 2025. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali akan berbincang, sudah kita dengarkan tadi atau kita saksikan yang baru saja berlalu, yaitu video singkat terkait dengan, mungkin antum udah tahu ya, yang akan kita bahas adalah cacing. Namun sebelum kita bahas cacing ini, kita sapa dulu rekan host Ana ya. Bang Rey Abu Syafiq. Assalamualaikum Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Antum udah geli duluan ya. Bagaimana kabarnya Bu Uni? Alhamdulillah. Antum bagaimana? Iya, alhamdulillah anak sehat tapi nggak cacingan kayak. Apakah kita cacingan atau enggak, nanti kita tanya sama dokter ya. Iya. Ini bener apa enggak kita cacingan? Masya Allah. Tapi Bang Rey Abu Syafiq dan pemirsa Asil TV sudah bersama Ana, narasumber kita yang beberapa kali beliau juga sudah pernah kita undang. Iya. Kalau bahasan yang lalu tentang stunting ya. Pokoknya tentang anak-anak beliau lah, karena beliau adalah spesialis anak. Betul sekali. Dr. Muhammad Arif Ismail, spesialis anak, magister kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Panggilannya Arif. Dokter Arif aja. Dokter Arif ya. Iya. Ini dari tempat dinas dok atau gimana? Langsung ke sini. Iya. Iya. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, senang sekali rasanya kami bisa melayani kaum muslimin dan muslimah terkait kesehatan. Ini mungkin kadang-kadang kita kurang edukasi. Nah, makanya padahal untuk problem cacingan sendiri ini kayaknya bukan persoalan baru ya. Ini itu persoalan dia, sudah lama sekali. Tetapi kenapa ini kita bahas lagi? Nanti kita akan berikan edukasi yang lebih lagi untuk masyarakat ataupun untuk pemirsa Asil TV tentunya. Nanti boleh bertanya ya? Boleh. Bagaimana caranya, Bang Rey? Silakan. Boleh, silakan langsung di 081175500606 melalui telepon langsung ya, bukan telepon WhatsApp. Tapi bisa juga layankan pertanyaan pesan singkat di WhatsApp juga di nomor yang sama. Dan pastinya juga pemirsa Asil TV bisa saksikan kita di Asil App tentunya. Pasti mau nanya nih, fiturnya apa aja gitu. Ada apa aja? Karena Anda udah tahu, pasti banyak sekali bisa disimak di Asil App. Salah satunya adalah kita bisa menyimak tayangan ini, kemudian bisa membaca Al-Quran, ada mushaf yang disediakan di sana lewat aplikasi, bisa juga tahu info masjid, jadwal kajian, kemudian kalender hijriah bisa juga, ataupun antum bisa berdonasi untuk kebaikan ya melalui dakwah juga, bisa langsung ke Asil App, ada di sana disediakan. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, tentunya kami ucapkan jazakumullah khair kepada semua yang sudah berpartisipasi, atau mungkin Anda yang gimana nih, Anda mau berpartisipasi untuk menyelesaikan Masjid Al-Hijrah.
Ya. Atau mungkin untuk membantu operasional Asil TV. Betul. Nah, di sana ada nggak Bang Rey? Ada, bisa klik juga di Asil App, itu disediakan untuk antum yang ingin berdonasi. Langsung ke sana. Bisa. Iya, Masya Dan kita Allah. juga mengucapkan jazakumullah khairan untuk KDMI ya, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Salah satunya Dokter Arif yang sudah bersama kita untuk hari Baik, ini. Masya Allah. Abu Oni, kita Ya. hari ini temanya adalah cacingan, pengobatan dan pencegahan, atau pencegahan dan pengobatannya. Ini seperti apa dan bagaimana? Kayaknya lebih baik mencegah Bang Rey, daripada mengobati. daripada cacingan. Oke, barangkali awal Abu Oni mau ditanyakan apa nih sama dokter yang udah hadir nih? Baik, sebelum terkait Ana cacingan ini. Sebelum Ana bahas cacing, rasanya geli mendengarnya. Iya, betul. Baik, Dokter Arif nih, walaupun Dokter Arif udah beberapa kali mengisi di klinik Asil, kami pengen tahu dong, Dokter Arif kesehariannya itu di mana, atau dan domisilinya nih di mana nih? Atau prakteknya di mana, gitu kan? Iya, Dok. Silakan, Dok. Di mana, Dok, prakteknya untuk saat ini di mana, Dok? Baik, terima kasih. Untuk saat ini saya punya 2 tempat domisili. Masya Satu di Pekanbaru, yang satunya di Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Ya. Saya bertugas di RSUD Rokan Hulu dan Rumah Sakit Angkatan Udara TNI AU Pekanbaru. Jadi Senin dan Selasa saya berdinas di Pekanbaru, Iya. Rabu sampai Sabtu saya di Pasir Pengarayan. Oh, Oke, gitu. tadi berarti dari Pasir ya, Dok? Iya, dari Iya, Masya Allah. Jadi rumahnya 2, tempat dinasnya juga 2. Alhamdulillah. Ya, Dokter Arif sendiri kalau misalnya di rumah sakit atau di Pekanbaru atau di Rohul itu, apakah membidangi yang lain juga, atau misalnya hanya Atau memang spesialis anak-anak saja? Kita khusus di bidang anak-anak saja. Di bidang anak-anak Penyakit saja. anak, penyakit dan kesehatan anak. Iya. Kemudian apakah bisa dikatakan Dokter Arif itu harus berkolaborasi atau koordinasi juga dengan spesialis yang lain? Oh iya. Iya, Dokter. Jadi dalam hal mendiagnosa, mengobati penyakit anak-anak itu kita berkolaborasi dengan bagian-bagian lain. Ada dokter laboratorium atau patologi klinik misalnya. Betul. Ada dokter rehabilitasi medik, memperbaiki kecacatan ataupun keterlambatan perkembangan pada anak misalnya. Ada juga dokter-dokter lainnya, seperti dokter bedah misalkan ada kasus anak misalkan ada tumor atau ada usus buntu pada anak, itu tetap bekerjasama dengan dokter spesialis bedah. Jadi Baik. banyak bidang lain yang terkait dengan kesehatan anak. Nah, oke, Ana buka satu. Boleh. Bang Rey, setelah ini baru antum. Oke. Dok, ini kita kalau mendengar cacingan gitu ya, Dok ya. Geli gitu ya. Awalnya geli ya, karena yang kita ketahui, yang kita secara orang umum itu, kalau cacing itu adanya pada anak usia balita. Kemudian itu cacing itu kita ketahui setelah nanti, mohon maaf gitu ya, setelah dia mengeluarkan feses, nah kemudian kita baru tahu dia cacingan. Tapi ini bagaimana nih, Dok? Ini kan kita secara kasat mata. Kalau secara kedokteran sendiri bagaimana nih, Dok, mukaddimah untuk mengetahui terkait dengan cacing ini? Apakah ada langsung ciri fisik yang kelihatan atau gimana? Sebelum BAB gitu ya? Iya, tafadhol, masykurah. Baik, untuk cacingan pada anak itu ada beberapa jenis cacing yang bisa masuk ke tubuh anak, tapi ada juga banyak juga cacing-cacing yang kita jumpai di tanah itu tidak bisa masuk ke tubuh kita. Dulu ketika kita kecil tuh kan, kalau kita mau mancing ikan kan nyangkulin tanah nyari cacing gitu kan. Kan sering kadang sekali cangkul aja udah dapat cacing di tanah. Itu menggambarkan betapa banyaknya cacing di dalam tanah itu seperti itu. Tapi tidak semua cacing itu bisa masuk ke tubuh kita. Cacing yang banyak menginfeksi manusia, terutama anak-anak ini, yang pertama adalah disebut sebagai cacing gelang atau askaris. Itulah yang terjadi pada kasus beberapa bulan ini dan hari kemarin yang di Sukabumi dan di Bengkulu itu. Yang Mereka viral, di ya. berita di media sosial itu kan heboh, seorang balita dia sakit, badannya kurus, mengeluarkan cacing ketika dia muntah dan BAB, bahkan yang di Sukabumi itu mengeluarkan cacing dari hidungnya. Cacing itu tiba-tiba berjalan keluar dari hidungnya. Itu adalah cacing gelang. Ada juga yang sering kita jumpai juga cacing kremi pada anak-anak. Cacing kecil-kecil, kadang hanya sampai 1 cm atau setengah cm ditemukan di BAB-nya. Ada juga cacing pita. Cacing pita itu yang sering dia menggumpal di dalam usus dan menimbulkan, biasanya anak itu gejalanya bisa muntah, bisa mencret. Dan yang banyak juga adalah
disebut juga dengan cacing tambang. Cacing tambang itu kalau kita jumpai ada di kulit anak-anak kita, di pantatnya, di kakinya atau di tangannya, ada yang berjalan membentuk seperti perjalanan, seperti liku-liku seperti itu. Itu adalah jenis dari cacing tambang. Nampak jenis cacing inilah sering menginfeksi pada anak-anak kita. Terus gejalanya seperti apa? Gejalanya tergantung di mana letak cacing itu berada dan seberapa banyak cacing yang ada masuk ke tubuh kita. Tadi Abu Auni menanyakan bagaimana sih prosesnya. Biasanya kan kita tidak pernah makan cacing gitu kan. Cacing itu masuk ke tubuh kita paling sering dari saluran cerna kita, dari muka kita. Tapi biasanya dia masuk ke tubuh kita itu dalam bentuk telur atau larva cacing. Nah, telur-telur cacing itu banyak di tanah, di lantai. Kadang anak-anak main di tanah, main di pasir, menempel di tangannya. Habis itu dia megang makanan, atau ada juga anak-anak balita suka ngenyot jarinya. Dia merangkak ke sana kemari, tangannya di lantai, habis itu ngenyot, ngisap jarinya. Itu yang menyebabkan larva atau telur cacing itu masuk ke tubuh kita, seperti itu. Nah, di dalam tubuh cacing itu berkembang. Setelah berkembang dia beranak pinak, jadilah keluar cacing dalam jumlah yang banyak seperti itu. Jadi bukan cacing yang dimakan ya dok ya, tapi memang telurnya tadi dari tangan ataupun dari tanah yang dikacau mungkin atau dimainkan gitu kan. Ini kenapa anak-anak dok yang rentan? Kenapa orang dewasa itu jarang sekali kita temukan itu cacingan? Kenapa rentannya anak-anak dok? Ya, sebenarnya dewasa juga bisa terkena cacing. Cuman orang-orang dewasa itu kan tingkat kebersihannya biasanya lebih bersih daripada anak-anak. Kita kan biasa cuci tangan, habis kerja cuci tangan. Sementara anak-anak paling sering kontak dengan lantai, dengan tanah, dengan pasir. Maka resiko tertular dia lebih tinggi dibanding orang dewasa. Kayak Abu ini kerjanya kan di kantor, di masjid, jarang kena tanah, maka jarang kontak dengan larva ataupun telur cacing. Insya Allah nggak cacingan nih dok ya. Tapi waktu kecil sering main kelereng ya. Segitu kita sering kontak. Bagi orang dewasa yang dia bertani di sawah misalkan, kontak dengan tanah, berladang, bertani, mereka akan beresiko lebih tinggi juga terkena cacingan. Baik. Kalau enggak dibersihkan tangannya dok ya dengan baik dok. Kita lanjutkan dengan, Ana perdalam lagi nih, pertegas lagi nih terkait tadi jenis-jenis cacing ya. Udah disampaikan tadi ya, ada mana tahu ada yang update nih. Cacing ada cacing yang tambang, dikenal ya, dok. Kremi dan semacamnya tadi yang rentan. Mungkin ada ini dok, ada yang bisa ditampilkan atau yang ditampilkan itu adalah tadi yang saya sudah muncul itu adalah bagaimana cacing itu bisa masuk ke tubuh kita. Seperti itu. Kita lihat nih bagaimana cacing bisa masuk ke tubuh kita. Baik, silakan dok. Jadi cacing masuk ke tubuh kita itu yang paling sering tadi yang saya sampaikan kontak dengan tanah tadi, bisa cacing itu larvanya masuk langsung ke pori-pori tubuh kita, di kaki kita. Nah, ini dia dok. Kalau yang ini adalah yang paling banyak terjadi pada anak-anak, di mana kasus yang di Sukabumi ataupun di Bengkulu itu, di mana cacing itu, telur cacing itu tertelan oleh anak-anak ketika dia bermain tanah. Dan kita dapati pada anak-anak yang kecacingan kemarin yang menjadi berita nasional itu, ternyata memang lantai rumah mereka masih tanah. Jadi mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana, lantainya masih terbuat dari tanah. Maka anak ini dari pagi, siang, sore, malam kontak dia dengan tanah. Dan dari tanah yang mengandung telur cacing itulah tertelan oleh anak ini dan berkembang di dalam saluran pencernaan dia. Nah, telur cacing ini dari mana? Tentu dari cacing dewasa. Cacing dewasa dari mana? Biasanya dari BAB ataupun feses atau kotoran manusia yang tidak dibuang pada tempatnya, dalam hal ini di jamban. Nah, pada masyarakat yang dia tinggal di tepian sungai ataupun aliran irigasi, mereka sering BAB di saluran irigasi. Jadi selain di tanah, cacing tadi juga di air. Di air saluran irigasi itu juga banyak ditemukan cacing. Bahkan salah satu penyebar cacing ke manusia juga dari ikan ataupun keong begitu. Yang dimakan atau bagaimana nih dok? Yang dimakan. Dulu ikan, kan sempat heboh ada sarden mengandung cacing dulu itu kan. Seperti itu. Jadi
di ikan-ikan yang kita konsumsi, di keong-keong yang kita konsumsi itu terdapat cacing di dalam tubuh dia, di dalam perut dia. Maka kalau kita mau mengkonsumsi ikan ataupun keong, kita harus masak dengan masak yang sebenarnya sehingga telur ataupun cacing itu bisa mati begitu. Baik dok, ini pertanyaan Nana nih. Terkait dengan larva atau telur cacing ini, apakah ada masa inkubasi atau bagaimana nih dok? Apakah langsung menetas? Ya, apakah langsung masuk di tubuh terus menetas jadi cacing atau gimana? Atau ada rentan waktu 1 pekan atau gimana dok? Ya, jadi telur cacing itu ketika masuk ke tubuh kita itu bisa 5-15 hari ya. 1 atau 2 minggu dia berkembang menetas menjadi cacing. Iya. Okay. Nah, cacing itu sendiri dia adalah makhluk yang dia berkembang biaknya secara generatif. Ada cacing jantan, ada cacing betina seperti itu. Iya. Bila 1 ekor cacing dia tidak bisa berkembang. Tapi bila ada cacing jantan, ada cacing betina, mereka berkembang biak secara generatif, mereka bertelur. Iya. Dari telur-telur ini yang akan menetas menjadi cacing yang jumlahnya lebih banyak lagi. Ketika seorang yang di dalam perutnya ada cacing, misalkan saya, Abu Auni, kita orang dewasa ini, ada cacing di dalam perut kita, cacingnya itu bertelur, maka di dalam feses kita biasanya ada telurnya, begitu telur cacing itu. Maka sanitasi yang kurang bagus, membuang feses sembarangan, tidak ada jamban dan lain sebagainya, itulah faktor penularan cacing tersebut begitu. Baik, Masya Allah. Baik dok, ini satu lagi nih. Kalau misalnya dok, kita kan taruhlah kita sudah pakai septic tank, kemudian ada WC, bisa nggak menjalar gitu? Kan kita kan nggak pakai alas kaki nih kalau kita ke ini dok. Ya, mungkin fasilitas kesehatan kayak apa tadi, sanitasi udah bagus. Apakah dari kitanya ada preventif juga ya? Apakah harus pakai sandal atau apa? Atau memang nggak pakai sandal kita bisa juga tertular kayak tadi menjalar gitu ya? Iya. Ini gimana? Ya, benar sekali. Jadi cacing itu selain dari mulut kita ataupun oral, dia adalah menginfeksi masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Jadi kalau kita berjalan di tanah ataupun kita ke kamar mandi, sebaiknya kita menggunakan sandal. Supaya cacing itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Baik, Masya Allah. Bang Ray, Abu Syafiq, dan Dr. Arif, pemirsa Asil TV dimanapun berada, sepertinya kita masih penasaran nih, Bang Ray, dengan cacing ya. Walaupun dekat dengan kita, tapi kadang kita nggak tahu ya. Nah, itulah sifat lemahnya manusia. Allah yang maha mengetahui semuanya. Tapi kita akan lanjutkan edukasi kesehatan ini dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami, kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Kita break dulu, kita dengarkan pesan berikut ini. Tetap bersama kami di program Talkshow Klinik Kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini yang mungkin sudah setahun yang lalu di lantai 2 belum bisa dipakai, baru bisa dipakai di lantai 1 di lantai basement untuk kegiatan kajian. Harapan dari penyelenggara semoga ini bisa segera diselesaikan, terutama untuk yang rooftop, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lantai di bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin terlibat dalam kegiatan wakaf untuk masjid Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, masih punya peluang yang cukup besar. Siapapun bisa menyumbangkan dananya dengan nilai berapapun. Semoga kita punya tabungan yang lebih abadi dan termanfaatkan dengan maksimal. Karena insya Allah di bawah kegiatan yang diselenggarakan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah, kegiatan di Markas Sunnah ini cukup aktif. Dan Masya Allah tadi jamaahnya juga cukup banyak. Mereka berharap semoga bisa memiliki tempat yang lebih representatif untuk aneka kegiatan sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa Asir TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, stunting adalah penyakit pada anak-anak akibat dari kekurangan nutrisi secara kronik yang berdampak pada pertumbuhan anak ini yang terhambat. Stunting memiliki dampak buruk yang banyak, mulai dari anak yang tampak kerdil dibandingkan teman-teman sebayanya, juga anak-anak tersebut mengalami gangguan pada kemampuan kognisi otaknya. Selain itu, anak-anak stunting juga memiliki daya tahan tubuh dan imunitas yang rendah. Dan pada akhirnya, anak-anak yang stunting, dia akan memiliki kemampuan hidup yang rendah dibanding orang-orang sebaya dia di dalam kehidupan dia bermasyarakat. Maka kita harus mencegah stunting sedari dini. Sejak seorang bayi ini dalam kandungan ibu, dia harus mendapatkan nutrisi yang maksimal dari ibunya, supaya dia lahir dengan berat badan dan panjang badan yang baik. Setelah bayi ini lahir, maka bayi ini harus rutin dibawa ke posyandu supaya dia diukur panjang badan dan berat badannya untuk mencegah sebelum terjadinya stunting. Dan bila sudah terjadi stunting, maka diperiksakan ke petugas kesehatan agar dicari penyebab-penyebabnya supaya ditangani dengan sebaik-baiknya, supaya stunting ini dapat kita sembuhkan. Karena kalau stunting ini bisa kita sembuhkan, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya secara normal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita kembali dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Dan sudah kita bahas tadi ya terkait dengan cacing ini. Namun kita akan perdalam lagi nih, Bang Rey. Karena sebelum kita perdalam, silakan antum jangan lupakan nih pemirsa. Oke, kita karena libatkan. Bicara tentang cacing itu memang di dalam biasanya ya. Ya, baik. Maka kita ingatkan untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan dokter Arif yang sudah ada bersama kita di studio untuk hari ini di Klinik Asil TV, silahkan ke 0811 755 0606 melalui telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp. Insya Allah pertanyaan antum akan langsung dijawab oleh dokter, dan pastikan memang satu sinyalnya bagus, menjauh dari pesawat televisinya, atau kecilkan volume televisi atau matikan saja televisinya. Lebih fokus ke telepon maksudnya, biar tidak feedback ataupun storing yang terjadi di studio ya. Nanti akan ada tanya-tanya langsung juga sama dokter. Iya. Itu lebih baiknya di telepon ya. Untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada. Baik, kaum muslimah, pemirsa Asil TV, kita tentunya menyayangi diri kita dan buah hati ya. Nah, jadi untuk itu kita mari edukasi anak-anak kita bagaimana sih solusi supaya terhindar dari cacing ya. Betul sekali. Nah, untuk itu bagi Anda yang ingin bertanya sudah disampaikan oleh Bang Rey Abu Syafiq host Anda, yaitu di 0811 755 0606 atau bisa juga di komen. Ya, di kolom komentar ya, ataupun langsung di WhatsApp di nomor yang sama ya. Nanti kita insya Allah bacakan pertanyaannya kepada dokter. Baik. Oke. Tadi sudah disampaikan sama dokter, rupanya cacing juga banyak macamnya. Nah, kemudian dia masuk bukan lantas kita makan cacing, tapi melalui telur ataupun larvanya yang masuk ke dalam tubuh kita melewat makan ataupun jari dari anak kita yang terkadang kenyot jarinya, biasanya masih kecil kan, itu bisa masuk dan berkembang biak di dalam tubuh. Nah, Bang Rey, makanya kita tanya, apakah semuanya cacing berbahaya untuk manusia, Dokter Arif? Itu pertanyaannya. Apakah ada cacing bersahabat? Itu apakah antum langsung kayak gitu? Tafadhal. Ini gimana nih, Dok? Terima kasih. Jadi cacing-cacing yang bersifat parasit bagi manusia itu tentu dia berbahaya dan berefek negatif terhadap manusia. Jadi secara normal tubuh kita, di dalam tubuh kita, di usus kita harusnya tidak ada cacing begitu. Harusnya. Tetapi dalam ilmu peternakan dan lain sebagainya ada cacing yang bermanfaat untuk manusia. Ada yang cacing dijadikan sebagai bahan makanan atau bahan makanan burung dan lain sebagainya. Tentu itu di bidang lain yang saya kurang menguasai tentang hal itu. Tetapi secara global bahwa cacing adalah parasit bagi manusia. Seharusnya tidak ada cacing di dalam tubuh kita. Jadi bila ada cacing di dalam tubuh kita, apakah dia di usus ataupun di hati ataupun di otot, bahkan cacing bisa juga menjalar ke saraf kita, semuanya adalah
parasit dan merugikan bagi manusia. Iya. Apakah ini kalau misalnya cacingan ini menimbulkan penyakit lain nggak dok? Apakah bisa kita misalnya anak yang cacingan itu bisa dia kurang gizi atau bisa dia nanti ujuk-ujuk nanti anemia atau segala macam? Bisa nggak dok misalnya? Bisa. Jadi dampak negatif dari cacing itu sangat banyak. Ya. Ketika cacing itu jumlahnya banyak di dalam saluran pencernaan kita, maka dia akan menggunakan energi ataupun nutrisi yang harusnya kita pakai untuk pertumbuhan, kita pakai untuk tenaga, apalagi anak-anak kita dipakai untuk pertumbuhan anak-anak kita, dia akan diserap oleh cacing. Iya. Sehingga nutrisi yang diperlukan oleh anak itu jadi berkurang karena dia harus berbagi dan diambil oleh cacing. Iya betul. Nah selain itu ada jenis-jenis cacing yang dia kepala cacing ini atau mulutnya masuk ke dalam usus dan dia menghisap darah dari si anak ini. Contohnya cacing pita itu. Iya. Maka anak-anak yang cacingan biasanya dia akan anemia, dia akan pucat, anemia, dan efeknya kan anaknya lemas, malas, bagi yang sudah sekolah malas belajar, Betul, iya. malas mengerjakan perintah-perintah dari guru, dari orang tua, dan dampaknya banyak sekali. Anemia dalam jangka waktu lama dampaknya juga akan mengganggu perkembangan otak dia. Itu bila cacingnya di dalam usus. Ya. Tetapi ada juga cacing ini yang dia memang menyebar, cacing yang menyebar ke dalam otot, dia menimbulkan rasa nyeri di otot kita. Dan sebagian cacing itu juga menyebar ke dalam paru-paru, dia bisa menimbulkan batuk-batuk dan sesak. Ya. Bahkan ada cacing yang ditemukan di dalam otak kita seperti itu. Dan biasanya pasien itu datang dengan keluhan kejang-kejang, penurunan kesadaran. Ternyata dicek di otaknya sudah ada sekumpulan cacing di sana seperti itu. Jadi dampaknya banyak sekali. Baik, Dokter Arif, ini kita coba lihat nih slide berikutnya. Ini ada B2 ya. Nah, ini B2. Kalau kita kan umat muslim kan diharamkan gitu ya, Dok ya. Tapi selain ini kalau yang dihalalkan nih, Dok, apakah bisa juga mengandung cacing yang berbahaya? Misalnya saat Atau memang yang sudah nyata-nyata diharamkan itu memang ada cacingnya gitu ya? Iya, kalau itu kan kita sudah jelas gitu. Betul. Ya. Nah, ini ada slide yang berikutnya nih terkait dengan ada sirkulasi dari hewan kemudian dimakan oleh manusia dan berkembang. Ini bagaimana nih, Dok? Baik. Jadi salah satu cacing itu jenisnya adalah cacing pita atau disebut Taenia saginata dan Taenia solium. Yeah. Taenia solium itu banyak sekali di dalam daging babi. Apabila kita mengkonsumsi daging itu dan daging itu dia tidak dimasak dengan benar, maka dia akan berkembang di dalam usus kita. Larvanya berkembang, telurnya berkembang dan menginfeksi tubuh kita. Yang dampak dari cacing pita tadi kan banyak begitu. Iya. Selain daging babi, di daging sapi juga ada, tapi jumlah frekuensinya lebih sedikit dibandingkan dengan daging babi karena lebih banyak di daging babi dan insya Allah kita tidak memakannya. Iya, alhamdulillah ya, Dok. Ini slide berikutnya kayaknya ada hewan lain, Dok, seperti ikan dan keong juga ya ternyata. Ada ya, Dok ya? Iya, itu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di ikan, di keong, yang hewan-hewan air itu mereka juga sering terdapat cacing di dalam tubuhnya. Nah, pencegahan untuk kita mengkonsumsi gimana, Dok, biar nggak ada cacing? Apakah kita matangkan saja atau? Iya, jadi cacing itu kan yang cacing-cacing sebagian besar kan cacing itu kan kecil-kecil. Kecuali yang askaris yang kejadian kemarin yang panjangnya sampai 15 cm itu cacing gelang itu. Kalau cacing yang ada di ikan ataupun di keong itu cukup dimasak, termasuk cacing yang ada di daging sapi misalkan. Itu dia cukup dimasak dengan matang, maka cacing ataupun telurnya atau larvanya dia akan mati dan itu bisa dikonsumsi seperti biasa begitu. Baik. Iya. Ini sudah kita lihat ya, pemirsa ya. Kita lihat ini ada beberapa hewan yang alhamdulillah ini kalau ini halal ya, Dok ya. Kalau ini halal. Tapi ya. Jika pun mengandung cacing nantinya itu bisa dimasak dengan matang aja. Itu tidak mati cacingnya, Dok ya. Baik, berikutnya, Dok, nih terkait dengan ini sudah kita lihat tadi ya. Nah, kalau mungkin ada sapi seperti yang dokter. Nah, ini, Dok. Ini kita lihat di slide berikutnya seperti yang dokter sampaikan tadi. Ternyata cacing itu ada juga yang timbul di kulit. Kelihatan. Ini
Menjalar bahkan Ini bisa panjang. diterangkan nggak ini, Ini Dok? cacing apa nih, Dok? Ya, itu jenis dari cacing tambang. Cacing Jadi tambang. cacing tersebut biasanya banyak di tanah atau di pasir-pasir. Dan anak-anak itu kan Nah, sering ini dia, main Dok. pasir. Ketika dia main pasir di sana, larva cacing itu menginvasi atau masuk ke pori-pori kulitnya. Iya. Dia akan berjalan menjalar di bawah kulitnya dan menimbulkan reaksi seperti itu yang dia terasa gatal, terasa pedih dan sakit. Ini sampai bisa sebesar ini, Dok? Bisa. Oh. Dan cacing ini banyak pada feses kucing. Oke. Oh. Feses kucing, feses anjing, maka anak-anak yang dia suka main pasir itu sering saya dapati datang berobat tuh dengan kondisi yang Seperti pantatnya, ini. kakinya seperti ini begitu. Masya Allah. Jadi banyak di pasir, di tanah, dan dia disebarkan oleh binatang anjing dan kucing. Nah, ini kemudian slide berikutnya, Dok. Kalau tadi kan agak ngeri ya. Kalau ini masih apa, Dok? Ini sama, dia masih Oh, cacing sama? tambang ya. Cuman reaksi Ya. apakah dia reaksinya itu besar atau tidak itu tergantung dari sensitivitas dari kulit seseorang begitu. Jadi kalau kulitnya sensitif, begitu cacing itu masuk, dia menjalar di bawah kulitnya, maka dia akan sangat kesakitan dan gatal. Bahkan pada anak-anak tuh kalau malam dia nggak bisa tidur, nangis seperti itu. Oh, itu Tapi ya. pada orang-orang dewasa yang tidak terlalu sensitif, kadang hanya gatal-gatal sedikit saja seperti itu. Nah, tadi dokter sampai sempat menyinggung terkait dengan kucing nih, Dok. Ya. Nah, itu kucing cacing ini melalui air liur atau Feses. bulu atau feses atau bagaimana, Dok? Fesesnya. Jadi beberapa tahun ini kan lagi ngetren pelihara kucing begitu Iya, kan. betul. Iya, iya. Jadi kita harapkan bagi saudara-saudara kita yang memelihara kucing, apabila dia selesai menyentuh kucing, supaya dia segera mencuci tangannya. Iya. Baik. Termasuk kucing itu juga jangan dijadikan teman tidur, Iya. dicium-cium, dipeluk-peluk sambil tidur. Karena kucing kan jarang mandi. Jadi secara real bahwa telur cacing ini ada di fesesnya dan Feses. larvanya ada di fesesnya. Tapi kan kucing kerjanya dia di tanah. Iya. Iya. Sekalipun lucu dan imut ya. Iya, di kakinya, Iya, di iya. bulu-bulunya tuh ada juga dia larva Baik, ataupun telur. Dokter Arif dan Bang Ray, Ya. mohon ditahan dulu, kita Ditahan dulu, akan ya. masuki penelpon ya. Baik, silakan pemirsa Hasil TV yang sudah di ujung telepon, silakan bertanya dan konsultasi kepada Dokter Arif, spesialis anak. Tafadhol. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Kartini di Sukabumi. Oke, Ya, silakan Ibu Kartini di Sukabumi, Sukabumi. Jawa Barat. Tafadholi. Iya, mau tanya ini, Dok. Pencegahan anak kepada anak-anak cacingan itu apa perlu minum obat, Dok, dan juga dewasa? Saya kan juga semakin suka ada cacing kremi gitu, Dok. Cacing kremi yang kecil-kecil itu apakah perlu minum obat cacing rutin sambil yang orang dewasa, Pak, dan juga anak-anak atau tidak? Oke, itu saja Ibu. Iya, Dok. Baik. Baik, Masya Iya, Allah. anak itu kan kita makan langsung makan gitu, dan yang suka cuci tangan itu sulit gitu. Iya. Jadi bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya dari pemirsa Hasil TV di Sukabumi, Jawa Barat. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Ibu dari Sukabumi. Jadi untuk pencegahan cacingan pada anak-anak itu sudah ada diprogramkan oleh pemerintah, di mana semua anak-anak kita itu di bulan Februari dan Agustus itu diberikan obat cacing. Tiap tahunnya, Dok? Ya, setiap tahunnya tuh Februari, setahun berarti 2 kali tuh kan. 2 kali, Februari, ya, Agustus tuh diberikan obat cacing. Dan obat cacingnya modelnya bentuknya pel yang disediakan oleh pemerintah. Karena kan jumlah anak Indonesia itu sekitar 10 jutaan lebih, Iya. sehingga biar efektif bentuknya adalah pel. Kalau anak-anak sukanya kan yang Sirup, sebaiknya sirup. Sebenarnya ada sirup, tapi yang ada diberikan pemerintah tuh pel. Cuman kendalanya adalah kadang-kadang anak tersebut tidak meminumnya begitu. Nah, Karena bentuknya tadi balik Ya, saya pernah mendapati anak saya pulang sekolah, dibawanya pel. Ayah, tadi di sekolah dapat nih pel, obat cacing katanya. Kenapa nggak diminum? Enggak, cuma dibawa pulang aja gitu kan. Jadi program yang diberikan pemerintah tuh kadang kurang efektif. Maka alangkah baiknya bagi para guru di sekolah, Iya. ketika ada program obat cacing dari pemerintah,
pemerintah yang diberikan puskesmas ke sekolah diminum bersama-sama di kelas seperti itu kan. Sekalian gurunya aja yang minum. Iya, ketika diminum bersama-sama maka efektivitasnya lebih tinggi. Iya. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi, apakah orang dewasa dia itu perlu pencegahan cacing? Iya. Sebenarnya tetap perlu, karena orang dewasa dia menjadi karier atau pembawa dari cacing biasanya begitu. Maka pencegahan seperti anak-anak Februari Agustus ini pada orang tua bila mau mencegah cacing, boleh dia meminum obat cacing 2 kali setahun setiap Februari dan Agustus. Cuman pemerintah belum menyediakan untuk orang-orang dewasa, karena fokus pemerintah adalah pada anak-anak seperti itu. Tapi Dok, tadi Ibu dari Sukabumi mengatakan bahwa bagaimana nih? Tadi sempat disebut cacing kremi ya? Ini bagaimana nih Dok? Cacing kremi yang banyak terjadi pada anak-anak kita itu kan biasanya tadi yang saya sampaikan, dia akan menyerap nutrisi yang harusnya untuk pertumbuhan anak kita, dan dia akan menyerap juga sebagian darah-darah dari usus anak kita, sehingga menyebabkan anak kita kekurangan gizi, anak kita jadi stunting, kemampuan dia belajar jadi menurun. Maka ini tetap harus diberantas. Nah, ada 2 hal yang disampaikan Ibu tadi adalah pencegahan. Pencegahan itu seperti tadi, setiap 6 bulan sekali anak-anak diberikan obat cacing. Bagi orang dewasa yang ingin, boleh-boleh saja. Yang kedua adalah pengobatan. Pada anak yang dia bergejala cacingan, tapi kok kita nggak nampak ada cacingnya, maka dia dianjurkan untuk diperiksa ke laboratorium. Dari fesesnya itu akan diperiksa oleh dokter ahli laboratorium untuk ditengok ada ndak telur cacing di fesesnya. Ketika ada telur cacing, maka dia bukan pencegahan lagi, tapi dia ke tahap pengobatan. Sesuai dengan dari cacingnya. Tema kita ya Bang Ray ya? Iya. Nah, kita lanjut nih. Tadi pertanyaan dari Ibu Kartini tadi ya di Sukabumi. Nah, Dok, ini tadi kita tampilkan slide. Nah, ini bagaimana nih Dok? Apakah pengobatan ini cacing tambang yang seperti ini yang sudah tampak di permukaan kulit? Nah, ini apakah melalui analgesik, oralgesik atau bisa dengan apa Dok? Obat untuk cacing tambang yang dia berada di bawah kulit kita itu, apakah injeksi atau gimana? Dia obatannya ada 2, ada obat topikal. Topikal itu diletakkan di situ. Ada obat mengurangi radang berupa salep, bisa juga disemprot dengan chloroethyl spray namanya. Chloroethyl spray itu kayak ini dia Dok ya? Iya, kalau chloroethyl itu kayak orang main bola, itu kan dia disemproti supaya cacingnya membeku. Tapi yang penting adalah obat yang diminum supaya cacing ini mati. Nah, obat-obat yang untuk cacing tambang itu yang sebagai pilihannya adalah yang Axtipar itu, dia Ivermectin namanya. Ini oralgesik semua Dok? Itu obat mematikan cacing, namanya antihelminthic namanya. Antihelminthic. Yang tablet seperti albendazole itu hanya dibagi-bagi di sekolah. Kalau yang sirup itu kita beli sendiri. Termasuk itu Combantrin itu kan banyak beredar. Ini kita tidak sedang mengiklankan produk, tapi kita menyampaikan ke pemirsa supaya pemirsa lebih memahami lebih mudah. Oh, ini loh obat cacing yang ada tuh. Dan obat cacing ini relatif mudah dibeli, karena dia obat cacing ini relatif sedikit efek samping, dan sebagian besar obat cacing ini dia tidak diserap tubuh, dia hanya lewat di usus mematikan cacing yang ada di usus, kayak Combantrin itu kan. Tapi yang untuk yang cacing tambang tadi yang Ivermectin itu yang dia beredar di tubuh untuk mematikan cacing di bawah-bawah kulit yang tadi menginfeksi kulit kita itu. Masya Allah. Berarti ini bukan iklan ya, cuman gini disclaimer aja, ini adalah bentuk edukasi kepada pemirsa Asil TV bahwa diantaranya obat-obat cacing yang sudah disampaikan oleh dokter tadi ya. Baik, Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Muhammad Arif, spesialis anak, magister kesehatan, dan kita semuanya tentunya kita menginginkan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan lanjutkan edukasi ini setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali kita break dulu Bang Ray ya. Silakan minum dulu. Silakan Bang Ray. Kita akan balik pemirsa Asil TV dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar, di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips olahraga supaya tidak gampang untuk cedera. Yang pertama, memang harus melakukan pemeriksaan terhadap diri sendiri, mengetahui kondisi tubuh, apakah kita cukup fit untuk melakukan suatu latihan ataupun olahraga. Yang kedua, pilihlah latihan yang paling sesuai, paling nyaman, yang paling oke untuk dilakukan secara konsisten. Dan yang paling jelas adalah kita harus bisa melakukan suatu latihan ini secara konsisten dan teratur. Kalau misalnya memang sudah ditentukan, maka pilihlah kostum ataupun outfit yang cukup nyaman. Kalau misalnya mau lari, boleh dipilih bajunya yang ringan, dipilih waktu berlarinya yang tidak terlalu panas agar tidak terjadi dehidrasi, pilih sepatu yang nyaman untuk bisa berlari. Sesuaikan juga nih, kalau misalnya memang mau larinya di aspal, pakailah sepatu yang tebal. Kalau misalnya memang di treadmill, bisa pakai sepatu yang standar. Dan kalau misalnya memang teman-teman suka latihan beban, maka bisa melakukan dengan beban tubuh sendiri. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kembali bersama kami dalam program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Nah, Bang Rey, Abu Syafiq, ya. Antum gimana kira-kira? Masih tahan mendengarkan cacing ini? Masih, karena ini merupakan edukasi untuk kita bersama. Yang pastinya tadi banyak sekali bisa kita ambil dari yang sudah disampaikan oleh dokter kita terkait cacingan ini. Ternyata ada genrenya juga, ada macam-macam cacing. Terus ada juga penyakit-penyakit yang yang diakibatkan oleh cacing. Bisa juga kurang gizi tadi, seperti disampaikan dokter ya. Kalau memang terlalu banyak cacingnya, bisa juga menyedot darah. Sehingga apalagi kita kan ibu, khususnya ibu rumah tangga nih ya. Nah, anak-anak buah hati kita nih, apalagi balita ya kan. Betul. Semua mau dimakan, semua masukin ke mulut. Nah itu dia, apa-apa masuk mulut, apa-apa masuk mulut gitu kan. Iya. Baik. Nah, Bang Rey. Ya. Sebelum kita masuki pertanyaan dari pemirsa nih, dokter, Anda pengen tahu nih, apakah cacing dari jenis apapun dia, mau jadi cacing tambang atau cacing, ada juga namanya cacing gilik ya dok ya. Nah ini apakah ada cacing yang hermafrodit dok, seperti bunga? Ada sebagian cacing hermafrodit, cacing pita dia. Kalau cacing pita itu dia terdiri dari ruas-ruas begitu panjang. Cacing pita itu bisa sampai 20 meter dalam usus kita tuh. Ruas-ruasannya itu begitu ruas-ruasnya itu bila dia melepas, dia bisa menjadi cacing yang baru seperti itu, dia berkembang. Tapi kalau cacing lain kayak cacing kremi, cacing gilik itu dia cacing gelang tadi, askaris yang banyak kasus sekarang itu, ataupun cacing cacing tambang yang di bawah kulit tadi, dia tetap secara generatif, dia secara berkembang biaknya. Baik, Masya Allah. Bang Rey, kita beri kesempatan kepada pemirsa
Yang ingin bertanya langsung ya, silahkan ke 0811-755-0606. Nah, atau kita bacakan pertanyaan. Pertanyaan, iya. kita bacakan dulu ini yang boleh, sudah diketik susah payah nih. Silakan, tafadhol. Ya, mari kita tunggu telepon antum, kita bacakan. Izin ya dok ya, kita bacakan pertanyaan. Ini sepertinya dari pemirsa Asil TV. Assalamualaikum dok, selamat siang. Dok, tinggi badan saya itu 168 cm, kemudian berat badannya 54 dok. Ini cenderung kurus saya, apakah saya menderita cacingan dok? Karena ketika BAB, lalu saya bersihkan ternyata ada semacam bulatan kecil dan semacam cacing berwarna merah dengan ukuran yang lumayan. Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Nah, gimana? Baik, usianya nggak dicantumkan ini usianya. Silakan Dokter Arif. Seseorang yang tingginya 168 dengan berat 54 kilo, itu dia memang agak kurus dia. Tetapi apakah dia kurus atau memang dia masih sesuai, itu dengan melihat indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh adalah berat badan dibagi tinggi badan dia dalam meter dikuadratkan. Bila indeks massa tubuhnya masih 25 atau ke atas, maka dia masih kategori normal. Kebetulan kita kan tak ada komputer atau kalkulator yang harus kita hitung sekarang, tapi Bapak bisa mengalihkan berat badan 54 dibagi dengan 1,68 karena dalam meter kan dikuadratkan. Berarti kalau kita ulatkan 1,7 dikali 1,7, 17 dikali 17 sekitar berapa itu kan? Maka 54 dibagi 2, sekian. Apabila dia masih 25, 21 sampai 25 itu rank normal, kan? Salah batasnya 25. Apabila masih di rank normal, maka Bapak ini normal. Nah, terkait apakah ada cacing atau tidak di dalam saluran cerna kita, kalau dia kurus ini karena cacing, maka yang kita dapati adalah ketika kita BAB, maka kita akan nampak cacing itu. Dan cacing itu karena dia hidup di usus kita, karena dia hidup, dia menghisap darah, memakan nutrisi yang ada di usus kita, maka ketika keluar dia masih hidup. Walaupun udah disiram dok? Disiram dengan air gitu. Jadi dia akan tetap hidup. Ketika awal keluar dari tubuh kita, ketika kita BAB atau buang air besar, masih hidup. Dia akan hidup. Maka kasus yang ada di TV itu kan, cacingnya keluar masih hidup, keluar di feses masih hidup, seperti itu. Nah, mungkin tidak cacingnya keluar sudah mati, mungkin saja ketika cacing itu sudah mendapatkan obat, atau dia tak dapat obat, tapi memang cacingnya itu sudah saatnya dia mati, maka dia bisa keluar dalam bentuk mati seperti itu. Tapi harus kita bedakan betul apakah ini cacing atau bukan, karena saya baru mendapati sekitar 1 minggu ini seorang ibu yang dia membawa bayinya baru umur 2 bulan, 4 bulan atau 6 bulan, dia membawa bayinya itu karena didapatinya di BAB-nya ada cacing. Difoto oleh ibu itu, disampaikan ke saya, ini loh dok cacingnya. Saya lihat memang warnanya agak merah, tetapi dia tidak hidup, tidak bergerak. Sementara sang anak adalah fase oral, di mana dia gigit, megang benda. Bayi itu kan seperti itu. Kalau sudah fase oral di 4 bulan, 6 bulan itu benda digigitnya. Bisa jadi dia adalah benda asing. Yang apakah dia benang atau apa yang ditelan dia, atau dia cacing beneran. Maka secara umum begitu cacing itu keluar, dia masih hidup harusnya. Ketika dia hanya seperti Bapak tadi dugaan-dugaan, itu belum bisa dikatakan cacing. Maka Bapak harus betul-betul mengambil benda itu, bisa dengan lidi atau apakah dia berbentuk cacing. Ketika dia berbentuk cacing, maka dia benar cacing, maka Bapak diobati obat cacing. Atau ada efek ke tubuh nggak dok? Misalnya lemas atau apa, nggak ada dok ya? Kalau cacing itu banyak seperti Bapak tadi kan menduga apakah dia kurus ini karena cacingan. Bisa iya, bisa tidak. Untuk mengatakan iya, kita harus buktikan bahwa ada cacing. Untuk membuktikan ada cacing, pemeriksaan laboratorium yang paling standarnya diperiksa dari kotorannya tuh, dipakai mikroskop. Kalau ada diduga cacing tadi kata Bapak, maka dia akan ada telurnya. Maka di dalam kotoran tuh didapatkan telur cacing. Jangan itu cacing beneran gitu. Jangan berprasangka. Karena nggak bisa diterawang. Harus diperiksa. Itu yang lain yang Tapi bisa. kalau sudah dilihat oleh Bapak tadi ternyata diambil dengan lidi, misalkan dia benar-benar cacing, maka Bapak tuh diobati obat cacing. Begitu. Tapi kebanyakan cacing kalau yang keluar dari BAB itu normalnya hidup ya dok? Iya, dia biasanya hidup. Baik.
Bang Rey Abu Syafiq dan juga Dr. Muhammad Arif. Kita terima kembali pemirsa yang ingin berkonsultasi. Baik, yang sudah di ujung telepon kita akan angkat. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus. Baik, Dokter Arif, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Nah, ini dari Umahat kayaknya ya. Umahat. Assalamualaikum Dokter Arif. Anak saya usia 2 tahun kurang 3 bulan. Oke, sering banget masukin jari ke mulut seperti yang dokter tadi sampaikan ya, masa oral. Terus akhir-akhir ini dia nggak mau makan dan sering berkedip. Nah, itu dia tuh. Apa anak saya terkena cacingan, Dok? Jika iya cacingan, bagaimana cara mengatasinya, Dok? Apakah boleh saya berikan dia obat cacing yang ada di pasaran? Nah, terima kasih Dokter Arif. Terima kasih. Jadi ketika anak itu fase oral, dia suka menggigit jari, mengulum benda-benda asing, resiko kecacingan dia tinggi. Maka secara rutin dia diberikan obat cacing 2 bulan sekali tadi kan. Iya. Tapi begitu nampak ada gejala cacingan, malas makan itu salah satu gejala cacingan, tapi tidak selalu cacingan. Iya. Kalau ibu curiga dia cacingan, maka sebaiknya ibu bawa ke laboratorium untuk dicek BAB-nya ada cacingnya atau tidak. Bila ternyata ada cacingnya, maka dia diberikan obat cacing. Obat cacing yang di pasaran itu boleh diberikan pada anak-anak. Anak usia 2 tahun itu mengasihnya 1 sendok sirup itu. Iya. Dimana sirup obat cacing itu biasanya 1 botol itu isinya 2 sendok. 2 sendok dikocok yang rata, diaduk yang lama, karena obat cacing itu mengendap di bawah. Karena dia berasal dari yang tablet-tablet tadi tuh. Yang di atas warna oranye segala macam itu pemanisnya. Kocok dulu, diambil 1 sendok, diminumkan ke anaknya seperti itu. Bila memang dia terbukti ada cacing atau diduga kuat dia ada cacing. Pada anak-anak yang belum sekolah kan dia tidak diberikan obat cacing di program-program itu kan enggak. Maka boleh seorang ibu memberikan anaknya usia 2 tahun setiap 6 bulan sekali diberikan obat cacing 1 sendok. Setiap 6 bulan kali 1 sendok seperti itu untuk pencegahan timbulnya cacing di tubuhnya. Nah, itu dia Bang Rey. Jadi kan kalau anak yang belum sekolah nanti program pemerintah gimana nih caranya? Iya, jadi tentunya harus ibunya yang aktif ya, Dok ya. Nah, tapi kita akan lanjut dengan pertanyaan satu lagi nih, Bang Rey. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan di 0811 75 30 0811 75 0606. Baik. Sembari untuk antum yang mau menelpon silahkan sebelum kita berakhir ya, belum ya? Oke. Satu lagi silakan. Silakan yang mau bergabung. Baik, Dokter Arif, nih ada lagi pertanyaan nih, Dokter Arif. Nah, terkait dengan Oke, Bang Rey, satu lagi pertanyaan nih mungkin kita sampaikan. Ya, sebelum kita selesai atau berpisah di program ini ada pertanyaan dari pemirsa Asil TV. Kita bacakan. Assalamualaikum dokter, semoga sehat selalu. Mau bertanya, dokter, apakah menjaga kesehatan makanan anak-anak, apakah harus disiplin seperti makan teratur sama istirahat, itu bisa mencegah cacingan, Dok? Ini gimana nih, Dok? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita manusia itu dikaruniai oleh Allah sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita seperti itu. Jadi bila kita bisa menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat cukup, menjaga hygiene, maka penyakit apapun yang masuk ke tubuh kita, respon pertama tubuh kita adalah melawan penyakit tersebut seperti itu. Adanya virus, adanya bakteri, termasuk parasit cacing ini. Ketika parasit ini masuk ke tubuh kita, maka pertahanan tubuh awal kita untuk mematikan cacing itu adalah asam lambung. Jadi orang sering bilang aku sakit asam lambung, tapi sebenarnya asam lambung itu dengan pH 2,5 itu diperlukan tubuh untuk mematikan bakteri parasit yang masuk ke tubuh kita. Jadi ada gunanya, Dok ya? Ada gunanya. Jadi sebagian besar cacing, bakteri, virus itu ketika masuk ke lambung kita dengan adanya asam lambung atau HCl itu akan mati. Sebagian yang berhasil lolos dia tidak mati, dia masuk ke dalam usus duodenum atau usus halus kita, barulah dia berkembang di sana seperti itu. Maka menjaga kesehatan, istirahat yang cukup bisa salah satu usaha untuk mencegah dari cacingan tadi seperti itu. Iya. Baik, Dok.
ini ada pertanyaan Ana nih ya, sebagai orang tua nih Bang Rey. Iya. Nah, antum juga kan orang tua nih, punya anak-anak kecil ya. Kan biasanya di depan-depan sekolah tuh ada jajanan yang terbuka, itu Dok. dia nih, Dok. Nah, itu kan biasanya, mohon maaf, bukan kita ini ya, bukan kita melarang berjualan, enggak. Tapi kadang, Dok, kita lihat itu jajanan itu kan apakah sudah dimasak, dibawa, itu kan kadang-kadang lalat atau debu segala macam kan. Tentu dokter kan tadi menyampaikan bahwa dari partikel debu bisa larva cacing itu terbang ke makanan. Nah, ini bagaimana nih, Dok? Solusi baiknya seperti apa nih, Dok? Nasihat dokter nih kepada kita yang orang tua nih, yang atau punya kita bawa bekal aja, kekhawatiran nih. Gimana nih, Dok? Terima kasih. Yang pertama tadi sebagaimana ditanyakan oleh penanya sebelumnya, ketika kita menjaga kesehatan anak kita, menjaga imunitas daya tahan tubuh kita dengan baik, maka dia akan ada kemampuan untuk melawan penyakit yang masuk ke tubuhnya, termasuk cacing. Berikutnya adalah mencegah penyakit itu masuk ke tubuh kita. Nah, mencegahnya salah satunya adalah kebersihan makanan kita, begitu. Ketika anak kita ingin jajan, ya boleh-boleh saja, tetapi dia harus jajan dengan jajanan yang terjaga kebersihannya. Tentu kita juga menganjurkan kepada para pedagang, karena di sekolah kan banyak pedagang dan anak-anak suka jajan kan. Betul. Tolong dijaga kebersihan dan hygiene, dalam hal ini sterilitas makanannya, proses memasaknya dengan baik. Di mana bila itu dilakukan, maka makanan yang dijajakan kepada anak itu adalah makanan yang sehat. Maka anak-anak ini terhindar dari penyakit, dan pedagang pun dia bisa mendapatkan manfaat dengan mendapatkan keuntungan, dan dia tidak berdosa. Dan pahala kan. Ketika dia membuat misalkan makanan yang tidak steril, dia tidak jaga dengan baik, tentu bila anak yang jajan ini sakit, bisa jadi dia berdosa. Betul sekali, Masya Allah. Ini dokter, alhamdulillah ya. Ini kita nasihatnya dunia akhirat dari Dokter Arif ini. Betul. Baik, pemirsa Asil TV dan Bang Rey Abu Syafiq. Nah, waktu juga yang membatasi kita, Bang Rey. Sebetulnya Ana lihat pikiran antum masih pengen bertanya. Ana udah terbayang ya cacing. Iya. Baik, Bang Rey Abu Syafiq dan pemirsa Asil TV dimanapun berada. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain belum bisa kita ajukan. Yang belum bisa kita jawab, dan kini kita akan tutup dengan closing statement. Ini dia nasihat dari Ustadz Arif sebagai penutup kita atau ikhtitam. Tafadhal masykurah. Terima kasih. Jadi sakit cacingan ini sebelum terjadi sebaiknya kan lebih utama kita mencegah dulu penyakit itu sebelum kita mengalaminya. Nah, pencegahan itu adalah hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan, tapi kita bisa terhindar dari penyakit itu. Nah, untuk mencegah cacingan, yang pertama kita harus mengurangi kontak tubuh kita dengan tanah bila tidak diperlukan. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di tanah, petani dan sebagainya, maka selain mengurangi kontak, mereka harus segera mencuci tangannya dengan benar agar tidak ada telur atau larva cacing yang menempel di tangan yang akhirnya terbawa seketika dia makan. Nah, kita sering mendengar cuci tangan, tetapi seringkali cuci tangan kita itu kurang benar begitu. Itu bisa ditampilkan slide bagaimana cara cuci tangan dengan benar begitu. Kalau kita sampaikan, dokter sampaikan, tolong cuci tangan ya nak. Maka dia akan cuci tangan saja. Tapi apakah cuci tangannya itu sudah efektif dalam hal menghilangkan parasit ataupun cacing dari tangannya? Itu belum tentu. Nah, ini dia 6 tangan langkah yang benar adalah seperti yang tampil di sini. Ada 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, ketika kita ambil sabun, kita gosok-gosokkan di telapak tangan kita. Selain itu, berikutnya adalah yang kedua, kita sela-sela di jari-jari tangan kita dari belakang bergantian. Habis itu yang ketiga kita sela-sela dari depan. Berikutnya adalah kita gosok-gosokkan punggung jari kita. Yang keempat itu menggosok punggung jari kita. Berikutnya yang kelima adalah menggosok jempol kita. Dan yang terakhir itu membersihkan ujung kuku kita supaya telur cacing yang menempel di kuku itu dia bisa hilang atau melepas dari tangan kita. Nah, ini adalah langkah cuci tangan yang banyak tersebar di puskesmas, di sekolah, itu banyak sekolah sudah menempelkan ini. Kita lihat di situ. Ketika kita hanya menyuruh cuci tangan saja, maka anak biasanya cuma digosok-gosok saja. Sementara di ujung kuku tidak dibersihkannya, di sela-sela jarinya itu masih ada. Nah, ternyata walaupun ini adalah tata cara pencucian tangan yang modern,
ternyata 1500 tahun yang lalu Nabi sudah ajarkan. Masya Allah. Salah satu sunnah wudhu adalah menyela-nyela jari. Betul. Sahih. Ternyata menyela-nyela jari itu bisa membersihkan jari tangan kita. Bagi kita yang bekerja di tanah bisa membersihkan cacing ataupun larva yang ada di sela-sela jari kaki kita. Itu adalah metode cuci tangan dari Nabi yang benar. Tentunya Nabi mengajarkan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata baru di zaman modern ini dipahami oleh orang menyela-nyela jari itu manfaatnya banyak dalam hal menjaga kebersihan. Iya. Berikutnya adalah pada anak-anak memotong kuku. Memotong kuku itu hal sederhana, tapi sekarang sudah mulai agak kurang diperhatikan. Kalau dulu kita sekolah di SD itu, kuku kita panjang diperiksa. Kuku kita panjang dipukul pakai mistar 1 meter sama guru kan, pak, gitu kan. Sekarang saya sering mendapati anak-anak di usia SD SMP itu ketika berobat tuh kukunya panjang-panjang. Digigit-gigit lagi. Digigit-gigitnya. Berarti kan pemeriksaan kuku ini jarang dilakukan mungkin di sekolahnya. Mungkin itu bisa digalakkan lagi oleh sekolah. Dan ternyata juga salah satu sunnah bagi umat Islam adalah memotong kuku di hari Jumat. Masya Allah. Jadi seminggu sekali kita tuh dianjurkan memotong kuku. Sunnah fitrah juga, ya? Iya, di antara sunnah fitrah memotong kuku. Minimal berarti seminggu sekali kita harus memotong kuku. Itu adalah salah satu pencegahannya. Berikutnya adalah jangan lupa mencuci buah-buahan atau sayur-sayuran yang akan kita makan, akan kita konsumsi. Buah-buahan atau sayur-sayuran itu dia sering mengandung telur cacing dia di luarnya. Kita tahu kan misalkan kangkung ataupun bayam itu kan tumbuh-tumbuhan yang dia hanya sekitar 10-15 cm dari tanah. Rendah. Ketika dia ada hujan kan percikan air itu biasanya ada telur cacing bisa memercik dan menempel di sana. Maka sayur-sayuran, buah-buahan itu harus dicuci supaya telur cacingnya hilang. Berikutnya adalah dimasak. Setelah dicuci dia dimasak dengan benar. Ketika kita memasaknya dengan benar, maka telur ataupun larva cacing tadi akan mati seperti itu. Yang terakhir adalah tadi obat-obatan. Kapan diberikan obat-obatan? Ada dua. Satu pencegahan. Pencegahan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah Februari Agustus bagi anak-anak sekolah. Maka itu bisa kita kerjakan di rumah kita sendiri. Pada anak-anak kita yang belum sekolah, dia belum mendapat obat cacing, kita berikan secara rutin. Bagi ayah ibu di rumah boleh minum obat cacing itu secara rutin 2 kali setahun setiap bulan Februari dan Agustus. Supaya kita ingat tuh kenapa pemerintah membuat Februari Agustus supaya itu kontinu dan teringat seperti itu. Dengan begitu masyarakat bisa secara mandiri dia melakukannya. Dan bila terbukti ada cacingnya, maka pengobatan. Kalau pengobatan bukan 2 kali setahun. Pengobatannya adalah diobati cacingnya sampai hilang. Jadi dia minum obat cacing sekali sehari, ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, sampai ketika diperiksa di mikroskop tidak ditemukan lagi cacing ataupun telur cacingnya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Dok. Mudah-mudahan pemirsa Asil TV teredukasi dengan hal ini ya. Baik. Dan kita berharap tidak ada lagi yang cacingan. Amin, amin. Baik Bang Ray Abu Syafiq dan juga Dr. Muhammad Arif Ismail, spesialis anak dan magister kesehatan. Dan ini sinkron dengan pembahasan dan juga yang beliau pelajari ya. Baik, jazakumullah khair untuk antum-antunas semuanya, pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada. Dan kita ucapkan juga nih jazakumullah khair kepada pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan ya. Tadi Dr. Arif Ismail menyampaikan bahwa ada program pemerintah ya untuk kita masyarakatnya yang alhamdulillah mudah-mudahan sangat terbantu ya, yaitu pemberian obat cacing 2 kali setahun. Masya Allah. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan di hari Sabtu siang pekan depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kembali kesempatan. Kita akan lanjutkan dan jazakumullah khair kerjasama Asil TV dan juga komunitas dokter mengaji Indonesia yang alhamdulillah sudah kita saksikan bersama, yaitu program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Dokter. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم في طاعته. حقيقة أيها الأحبة سرني وأبهجني وأفرحني زيارتي لمركز سنة نسنتر الهجرة، وأفرحني جدا ما يقوم به الإخوة من جهد لتعليم الإسلام وعلومه. فقد حوى هذا المركز الطيب المبارك والصرح الشامخ العظيم على مسجد، والمساجد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيت كل تقي، وحث على بنائها وأمر ببنائها صلى الله عليه وسلم. وأيضا حوت على معاهد لتعليم القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخيرية تنال بتعلم القرآن الكريم وتعليمه، كما ثبت عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا حوت على تعليم العلوم الشرعية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يبارك فيهم وأن يجعل جهودهم مآلها التوفيق والنجاح والسداد، وأن ينزل فيها عظيم البركات. أوصي أحبتي وإخواني المسلمين بدعم هذا المركز وبتسجيل أبنائهم وبحثهم على الحضور لحلق تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، فقد تولى التدريس فيها أساتذة هم على المنهج الوسطي، يعني منزلة في العلم رفيعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن لا يحرمنا وإياهم أجره العظيم وفضله العميم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.